Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lewana Sakti dengan NIM 22010049. Saya angkatan 2022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Bapak Tony Suendra STMCS. Di sini saya akan membahas tentang objek tensor. Nah, untuk poin-poin yang saya bahas yaitu yang pertama, apa sih tensor itu? Kemudian hubungan tensor dengan dimensi dan matriks. Yang ketiga, kita langsung mencoba di Google Colab. Di Google Colab kita mengecek TensorFlow yang kita install tadi. Kemudian kita membuat objek tensor di TensorFlow. Yang ketiga, kita perbedaan penggunaan type dan print pada TensorFlow. Kemudian terakhir kita menggabungkan objek yang telah dibuat. Nah, tensor itu adalah struktur data matematis yang umum digunakan dalam komputasi numerik, terutama dalam konteks machine learning dan deep learning. Secara umum, tensor dapat dianggap sebagai generalisasi dari vektor dan matriks ke dimensi yang lebih tinggi. Kemudian hubungan tensor dengan dimensi dan matriks. Matriks adalah tensor dua dimensi, sedangkan vektor dapat dianggap sebagai tensor satu dimensi. Hubungan antara tensor dimensi dan matriks terletak pada fakta bahwa dimensi tensor menunjukkan seberapa banyak indeks diperlukan untuk mengakses elemen dalam struktur data tersebut. Misalnya, tensor tiga dimensi memerlukan 3 indeks untuk mengakses elemennya. Nah, kemudian kita langsung saja kita mencoba di Google Colab. Yang pertama kita lakukan yaitu kita membuka Google Chrome. Kita langsung membuka di Colab, di Google Colab. Kemudian kita mengeklik new notebook. Kemudian kita install library TensorFlow di Google Colab, yaitu kita klik import TensorFlow. Kita langsung run saja. Kemudian ditunggu sebentar. Nah, sudah berhasil kita mengimport TensorFlow. Kemudian kita untuk dia mempersingkat library-nya, kita tambahin ASTF. Taruh lagi. Oke, untuk library TensorFlow tersebut sudah berhasil. Kemudian kita membuat objek dan variabel, yaitu kita membuat variabel nama dengan nama sama dengan tf.constant. Kemudian variabel nama tersebut kita isi dengan objek nama saya sendiri, yaitu Leo Anarsakti. Dan kita langsung run saja. Nah, selain variabel nama, kita juga bisa menambah variabel lainnya. Di sini saya yang kedua saya membuat variabel jurusan dengan isi objek elektro. Nah, untuk yang variabel ketiga yaitu dengan nama variabel name dengan objek name saya sendiri.
Perbedaannya di sini saya langsung memasukkan angka NIM saya sendiri. Karena apa? Karena variabel NIM ini dengan tipe data integer, jadi tidak perlu menggunakan tanda string. Nah, untuk yang variabel keempat saya membuat variabel angka dengan objek 0,5. Langsung saja kita run. Oke, sudah. Kemudian penggunaan type dan print. Kita langsung membuat type, buka kurung, nama semua variabel tersebut. Oke, langsung saja kita langsung run. Nah, kalau untuk tab ini akan menampilkan library yang kita pakai dan bahasa pemrograman apa yang kita pakai. Di sini library yang saya pakai yaitu TensorFlow dan juga bahasa pemrograman yaitu Python. Kemudian penggunaan print. Untuk print sendiri kita langsung ketik saja. Oke, yang pertama kita print dengan kita mencetak tipe data string saja, yaitu dengan string tadi sudah kita membuat, yaitu variabel nama dan juga jurusan. Kita langsung run saja. Nah, di sini kan akan menampilkan Leo, Anare, Sakti, kemudian Elektro. Nah, antara nama dan juga jurusan ini tidak ada spasi. Untuk menampilkan spasi maka kita menambahkan nama, kemudian tanda plus, tanda string, dengan isi spasi, kemudian plus elektro jurusan. Dan kita langsung saja run. Nah, di sini sudah ada perbedaan antara yang memakai string dengan isian spasi dan juga tidak. Perbedaannya di sini variabel nama dan jurusan memiliki spasi. Kemudian yang telah saya tadi buat objek, terdapat 4 variabel dengan isian 4 objek juga. Di sini saya akan menggabungkan itu semua. Dan langsung saja. Kita manusia hanya berusaha, dia Tuhan yang menentukannya. Bukan cuma nah, di sini kan langsung saja kita langsung masukkan variabel jurusan. Untuk nama dan jurusan ini kan string, kita membuat tanda plus. Nah, untuk variabel name itu dengan tipe data integer dan juga variabel angka dengan tipe data bilangan berkoma yaitu float. Kita langsung menggunakan tanda koma. Nah, untuk yang string kita menggunakan tanda plus, namun kalau untuk yang tipe data yang lain kita langsung saja tanda komanya. Kemudian kita langsung saja run.
Bulan kau mas. Nah, di sini sudah tercetak string yaitu dengan variabel nama jurusan dengan isian objek Leonard Sakti dan juga elektro. Kemudian juga mencetak variabel NIM dan juga angka dengan isian objek NIM 22010049 dan juga isian objek angka yaitu 0,5. Nah, jadi perbedaan antara penggunaan tab dan juga print. Nah, kalau untuk tab itu akan menampilkan library yang kita pakai dan juga bahasa pemrograman yang kita pakai saja. Namun, kalau untuk penggunaan print akan mencetak atau menampilkan isi dari variabel tersebut. Itu misalnya nama yaitu saya Leonard Sakti dan juga jurusan elektro. Kemudian di sini juga ada name dengan isian objek 22010049 dan juga isian objek variabel angka yaitu 0,5. Nah, tadi yang sudah kita membuat TensorFlow. Nah, TensorFlow itu apa? TensorFlow adalah perangkat lunak open source yang dikembangkan oleh Google yang digunakan untuk pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Ini menyediakan alat-alat dan perpustakaan untuk membangun dan melatih model kecerdasan buatan, termasuk neural network. Nama TensorFlow berasal dari representasi data dalam modelnya yang disebut tensor, yang merupakan struktur data multidimensional. Dari penjelasan saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa TensorFlow adalah sebuah framework open source yang digunakan untuk mengembangkan dan melatih model machine learning dan deep learning. Dikembangkan oleh Google, TensorFlow menyediakan alat dan sumber daya yang kuat bagi para peneliti dan pengembang untuk membangun berbagai jenis model yang kompleks. Mungkin itu saja dari saya, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.